Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Curiga oknum habaib kepada masyarakat lokal dalam konteks ini akhirnya keluar dalam kompensasi sebuah pernyataan. Nah, sebenarnya kompensasi ini itu untuk menghibur diri, meyakinkan diri yang secara psikologis merasa terancam oleh pihak-pihak di luar dirinya atau di luar komunitasnya, sehingga membuat sebuah dalih dirasakan bisa menghibur atau membesarkan dirinya, yaitu dengan merendahkan orang lain yang diasumsikan telah mengancam keberadaannya atau keberadaan kelompoknya. Kondisi psikis yang seperti ini bagian daripada sebuah perasaan yang diciptakan sendiri, yang sebenarnya pihak yang di luar dirinya dan kelompoknya itu tidak seperti yang dia asumsikan, yang dia pikirkan. Yang menjadi persoalan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini secara psikologis. Tapi ada pandangan lain selain perspektif psikis ini. Pernyataan seperti ini sebenarnya kalau dilihat dalam wilayah sosial, seseorang itu atau setiap orang itu memang tidak bisa dilepaskan dari beberapa kemungkinan yang muncul dalam wilayah sosial, yaitu sisi lingkungan yang membentuk bad character atau karakter buruk. Yang kedua, sisi lingkungan yang membuat karakter baik. Dan manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Dari latar belakang keluarga seperti apapun, itu pada akhirnya akan kalah dengan lingkungan yang membentuk anak dampingan atau subjek dampingan yang masih masa-masa labil. Kecuali kalau usia-usia yang sudah mapan di atas 40, 50, 60. Sedangkan di usia-usia yang sudah kita kategorikan mapan pun masih banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sehingga kalau lingkungannya baik, sesuai dengan prinsip kebaikan yang terbentuk di situ, akan mempengaruhi subjek dampingan yang diproduksi oleh pola kebaikan yang terbentuk di sebuah komunitas yang membentuk atau memproduksi nilai-nilai keutamaan dan kebaikan. Dan sebaliknya, bila ada di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan dipengaruhi oleh nilai-nilai buruk yang diciptakan atau yang diproduksi oleh lingkungan itu. Tapi terlepas dari sistem lingkungan sosial yang baik dan yang buruk, yang secara khusus juga bisa ditemukan lingkungan keagamaan. Lingkungan keagamaan ini kompleks, ada sesuai dengan kondisi agama masing-masing yang diyakini oleh individu. Ada dalam konteks agama Islam, ada dalam konteks agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk aliran kepercayaan. Agama sendiri ini sangat dipengaruhi oleh keberagamaan, yaitu
sebuah nilai kesejarahan yang terbentuk dari sistem sosial melalui proses panjang yang secara turun-temurun dipengaruhi dari para leluhur sampai kepada masa kehidupan setiap individu pada setiap zaman itu. Itu tidak terlepas dari nilai sebelumnya yang mempengaruhi, dan nilai yang mempengaruhi itu juga tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, sehingga dalam sebuah sistem lingkungan keberagaman seseorang itu memungkinkan dia membawa nilai yang mempengaruhi sekaligus akan terpengaruh oleh nilai yang datang berikutnya yang mempengaruhi atau bahkan menghapus nilai-nilai sebelumnya. Artinya manusia itu akan tergantung pada latar belakang keluarganya, juga akan tidak bisa dilepaskan dari nilai yang berada di lingkungan sosialnya yang membentuk sistem atau mindset atau cara pandang dia dari latar belakang ini, maka akan terakumulasi sebuah pengaruh eksternal manusia yang akan membentuk sikap perilaku manusia, termasuk yang akan membentuk karakter dalam sistem sosial individu atau subjek dampingan itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan menyedihkan. Itu akan memberikan kontribusi perilaku seseorang di saat sedih dalam lingkungan yang dia rasakan, atau di saat bahagia dalam ruang lingkungan yang dia rasakan. Itu akan memproses bentuk karakter seseorang. Meskipun di sana tetap ada kekhasan yang nggak bisa dilepaskan dari karakter orang tua yang akan diwariskan secara turun-temurun membentuk cara pandang atau perilaku seseorang. Yang menjadi persoalan, apakah itu nanti bisa dominan di lingkungan baru atau bahkan tidak nampak di lingkungannya yang baru. Itu tergantung kondisi dan keadaan anak. Komitmen membawa nilai yang diwariskan secara turun-temurun, atau ada upaya untuk merekonstruksi, memperbaharui nilai yang dibawa secara turun-temurun. Dari kerangka teoritis aspek psikis dan sosiologis individu yang secara spesifik hubungannya dengan agama dan konteks lingkungan yang mempengaruhi tadi, bagaimana kalau kita jadikan sebagai sebuah kerangka teori untuk membaca kondisi masyarakat yang kita kenal dengan istilah habaib, yang mereka ini datang dari Yaman dan kemudian bersamaan dengan pemerintah Hindia Belanda pada saat masa menjajah Indonesia, dan dengan berakhirnya penjajahan ada fanatisme yang membentuk sikap yang sama, dalam arti membentuk sikap fanatisme yang sama dengan masyarakat lokal.
ketika bertemu dengan atau menerima kehadiran masyarakat dari klan Bani Ba'alwi. Apa itu fanatisme yang mengikat ini? Yaitu agama. Karena ada nilai-nilai keagamaan, maka akhirnya meski dengan latar belakang yang berbeda, Bani Ba'alwi dari latar belakang kehadirannya bersamaan dengan penjajah Belanda, masyarakat kita, masyarakat Indonesia, latar belakang keberadaannya adalah sosok masyarakat yang notabene pernah mengalami sebagai masyarakat yang terjajah oleh pemerintah Belanda. Tapi karena ikatan fanatik yang sama yang bisa mempertemukan, akhirnya bisa menjadi satu ikatan yang harmoni antara habaib dengan masyarakat lokal. Dalam konteks ini direpresentasikan oleh para kiai yang notabene terdidik untuk saling memberikan kasih sayang kepada sesama umat. Min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW, yang kebetulan notabene secara konsep kesunnian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa sama, sehingga bisa saling memberikan istifadah, kemanfaatan, dan bisa saling menguatkan. Oleh karena itu, ketika di era Pak Karno ingin dikembalikan, para ulama-ulama dalam konteks ini terwakili oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk tetap mempertahankan para habaib supaya bisa hidup bersama-sama di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sistem kekeluargaan, sistem kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati itu telah berlangsung dengan baik. Tetapi yang menjadi persoalan sejak 2014 sampai 2019 sampai sekarang, ini kemudian muncul karakter asli dari klan Ba'alwi yang notabene dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat Yaman saat itu, di mana masyarakat Yaman itu adalah masyarakat penyembah berhala, penyembah patung, sehingga values keberagamaan masyarakat Yaman yang notabene adalah Islam itu masih membawa diskursus lama. Masyarakat Yaman lama yang dalam kesehariannya mereka itu lebih melakukan aktivitas pada penyembahan terhadap berhala. Bahkan itu yang mempengaruhi masyarakat Arab. Kali pertama melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala itu karena tidak terlepas dari kultur yang dibentuk oleh masyarakat Yaman pada saat itu. Dan memori masyarakat Yaman dengan tradisi masa jauh sebelum mungkin Islam menguat di Yaman ini, itu seperti menjadi catatan kesejarahan yang masih melekat. Sehingga ketika masyarakat Yaman sudah mengenal Islam dari ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW, kemudian dia berhadapan dengan seseorang yang tidak sehati atau yang dianggap menjadi ancaman, akhirnya masyarakat yang dianggap menjadi ancaman itu seolah-olah harus dibenturkan dengan
memori lama yang pernah dialami oleh para leluhur, yaitu suasana di mana masyarakat Yaman pada masa sebelum Islam, sebelum kehadiran Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu adalah masyarakat yang memang penyembah berhala, patung. Sehingga memori para leluhur yang sudah diislamkan oleh Nabi Muhammad sampai membentuk para habaib sebagai sosok-sosok yang bisa dilihat agamis dengan keyakinan agama sebagai pengikut agama Islam, tapi ketika berhadapan dengan orang ya akhirnya harus memetik buah dari pohon sejarah masa lalu sebagai alat untuk menjadi instrumen melemahkan atau membuat framing kepada orang yang dianggap mengancam yang sedang berada di hadapannya. Kebetulan yang berada di hadapan masyarakat Yaman itu adalah, dalam konteks keberadaan mereka di Indonesia, adalah masyarakat pribumi. Sehingga seolah-olah para habib yang dari Yaman ini tidak memahami bahwa tuduhan kepada masyarakat pribumi kalau tidak ada habib masih akan menyembah pohon dan lain sebagainya, itu sebenarnya memori lama sejarah sebelum kedatangan Islam yang terjadi di Yaman. Jadi sebenarnya dia membaca sejarah leluhurnya sendiri di Yaman, dijadikan sebagai senjata untuk merendahkan masyarakat pribumi yang dianggap berbeda. Padahal alat untuk merendahkan masyarakat pribumi itu adalah bagian daripada apa yang telah menjadi tradisi masyarakat Yaman sebelum datangnya Islam atau sebelum masyarakat Yaman mengenal Islam sebagaimana agama yang dibawa oleh para habaib. Jadi tanpa disadari, kalau habaib itu betul bukan cucu Nabi seperti yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin Osman atau dibuktikan oleh hasil tes DNA, mereka itu bisa jadi betul-betul memang asli masyarakat Yaman yang memang dari keturunan masyarakat yang sebelum datangnya Islam, di sana masyarakatnya pada menyembah berhala. Sehingga memori itu masih terbawa untuk merendahkan masyarakat lokal yang seolah-olah ketika dia sudah mengenal Islam, paling Islam sendiri. Paling absah sendiri sebagai Islam, bahkan lebih ekstrim, mengaku sebagai cucu dari pembawa risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang memang sedang diuntungkan karena masyarakat Muslim Indonesia, wabil khusus masyarakat Nahdliyin, itu memiliki anggapan kalau memang Habib itu adalah cucu Nabi Mustafa Muhammad SAW. Meskipun telah mengalami shifting paradigm masyarakat Jawa, yang sebelumnya masyarakat Jawa punya asumsi dengan cara husnudzon, menganggap para Habib itu adalah cucu Nabi, tapi sekarang ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat betul-betul tidak puas dengan husnudzon itu, terlebih di latar belakangnya oleh beberapa latar belakang yang tidak bagus, yang nanti mungkin akan kita bahas, yang akhirnya mendorong Kiai Imad untuk melakukan penelitian dan menemukan sebuah hasil riset yang luar biasa yang bisa menggeser paradigma lama, paradigma husnudzon, digeser menjadi paradigma ilmu pengetahuan.
prinsip berpikir yang didasarkan pada husnudzon digeser oleh prinsip berpikir yang didasarkan kepada hasil ilmu pengetahuan yang mendalam, yang awalnya khobar, bagaimana mereka menerima dengan cara yang bersahaja, dengan cara yang husnudzon, digeser khobar, diterima dengan cara dikuatkan dengan riset ilmiah. Ini namanya shifting paradigm, pergeseran paradigma masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Nahdliyin, perspektifnya terhadap habaib yang memiliki latar belakang yang saya sebutkan tadi itu. Bagaimana mereka di Yaman sebelum datangnya Islam, bagaimana mereka di Yaman setelah menerima Islam, atau bahkan bagaimana mereka di Yaman dengan mengaku sebagai cucu Nabi, dan pengakuan itu dibawa pada saat melakukan imigrasi ke Indonesia bersamaan dengan kolonial, dan bagaimana mereka itu berinteraksi dengan masyarakat Jawa dengan berbagai proses interaktif yang luar biasa dan sudah berjalan lama, dan masyarakat juga sudah terbentuk persepsinya terhadap masyarakat Yaman yang di Indonesia dari klan Bani Pahlawi sebagai cucu Nabi. Namun dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran paradigma husnudzon geser dengan paradigma riset ilmiah Kiai Imad. Maka ini sebuah terobosan yang luar biasa. Kiai Imad bisa mengkonstruk dalam bentuk konstruksi baru dari paradigma lama yang berbasis husnudzon dengan paradigma barunya yang ditawarkan dengan paradigma akademik, sehingga tidak memperdulikan paradigma lama yang sudah didukung oleh beberapa ulama atau beberapa pandangan yang sudah membentuk kultur masyarakat. Beliau tetap melakukan upaya-upaya yang luar biasa. Tentu yang kita baca, beliau tetap berusaha untuk tidak menebarkan kebencian kepada para habaib. Saya lihat beliau tetap menebarkan bagaimana untuk tetap menghormati, saling menghargai dalam perspektif kemanusiaan dengan para habaib, karena mereka sudah menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia. Tetapi usaha untuk meluruskan sejarah tetap berjalan tanpa harus terhenti oleh prinsip tetap membangun nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Tapi memang asumsi atau persepsi atau anggapan atau kepedean para habaib datang di Indonesia dengan suasana hegemonik, seolah-olah kali pertama yang mengislamkan masyarakat Jawa, menjauhkan dari sistem paganisme atau penyembahan terhadap patung dan berhala, itu memang tidak realistik. Bukan orang pertama yang datang mengenalkan Islam di negeri ini. Bahkan kedatangannya ketika sudah mapan prinsip-prinsip keutamaan dan kebenaran yang bersumber dari kewahyuan dan kenabian dari Nabi Muhammad SAW melalui para wali songo, itu sudah terbentuk. Bahkan cenderung kedatangannya itu berdasarkan bersamaan dengan penjajah yang notabene telah merusak tatanan keberagamaan, kemerdekaan masyarakat dalam menikmati tanah airnya, dalam menikmati lingkungan lestarinya yang telah mereka terima
dari warisan para leluhur yang indah sebagai sebuah alam yang lestari, damai, bersamaan dengan nilai-nilai keislaman yang dikelola oleh Wali Songo. Tiba-tiba datang penjajah yang ngucar-ngacir terhadap sistem tatanan keberagamaan dan keutamaan dengan metode pecah belah, dengan metode merendahkan dan berlaku tidak manusiawi, ya layaknya pada umumnya penjajah, tidak memiliki keadilan, tidak ingin melakukan pembebasan, pencerahan. Mereka datang ingin menguasai dan ingin menjadikan masyarakat yang dikuasai itu sebagai masyarakat jajahan yang memang harus mengikuti kehadirannya sebagai seorang yang ingin menguasai atau sebagai penjajah. Nah, meskipun para Habib tidak enaknya bersamaan dengan mereka, tetapi bukan berarti setelah masyarakat menerima para Habaib, kemudian para Habib seenaknya, seolah-olah kali pertama yang mengenalkan Islam di bumi Nusantara ini. Itu betul-betul tidak realistik, karena memang jauh sebelum kehadiran Habaib ini sudah ada Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Sehingga Habaib Kiai kalaupun bisa berjalan, harus berjalan dengan beriringan. Habaib menghormati Kiai, Kiai menghormati Habaib. Datangnya ke Indonesia bukan untuk menghegemoni, yang sudah ya sudah, tapi betul-betul bagaimana untuk bisa saling memberi manfaat. Habaib bisa lebih menyempurnakan sisi kekurangan para Kiai, juga bisa menyempurnakan sisi kekurangan para Habaib yang memang dalam kondisi apapun secara psikis mereka itu memiliki aura-aura yang bukan Jawani, berbeda dengan orang Jawa yang cenderung unggah-ungguh, andap asor, saling asuh, saling tolong menolong, apalagi sama-sama sebagai masyarakat Jawa tentu dari sisi nilai merasakan bahwa keberadaan di tanah Nusantara ini adalah saling, kalau diurut itu akhirnya ketemu, memiliki sistem genealogis yang kalau diurut-urut akhirnya akan ketemu menjadi satu Bani Jawi. Nah, ikatan ini kan tidak bisa diputus sebagai bentuk dari nilai yang membentuk dari para leluhur. Sebagaimana ikatan klan Alwi juga tidak bisa diputus dari klan-klan mereka sampai leluhurnya. Tapi paling tidak Bani Ba'alwi memahami dan mengerti kedatangan mereka, diterima dengan baik, juga harus bersikap dengan baik tanpa memberikan atau merefleksikan sikap-sikap yang seolah-olah ngangkangi atau ingin menguasai atau merendahkan masyarakat Jawa yang telah menerima dengan baik kehadiran para Habaib. Sehingga ke depan menjadi pelajaran penting, Habaib-Habaib yang arogan, yang sembarangan kalau ngomong di pidato, yang tersebar di sosial media, dan seolah-olah harus dinomorsatukan, yang lainnya itu di bawah mereka. Oh, itu harus dihapus betul. Kalau ini tidak segera berhenti, masih disusul ceramah-ceramah berikutnya di beberapa sosial media, nanti masyarakat yang akan berbicara. Sekarang aja dari sisi kajian, bulannya sudah di kajian saintifik, tes DNA, itu sudah di luar ranah para kiai. Mungkin para kiai yang direpresentasikan oleh Kiai Himad, kajiannya kajian literatur,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kajian teks dalam kondisi apapun di tengah masyarakat kita masih sangat penting, masih sangat diperlukan, dibutuhkan. Tapi terlepas dari kajian kan sekarang bulannya sudah di saintifik, sudah kajian ilmu pengetahuan melalui tes DNA, juga sudah digiring melalui bola kajian filologi, sehingga kalau ingin damai para HBIP dengan masyarakat lokal, masyarakat Nusantara, ya damailah dengan berbagai kultur masyarakat Nusantara. Jangan nganai-nganai, jangan merasa unggul, jangan minta harus di atas, jangan menganggap masyarakat Jawa adalah kelas bawah. Nanti kalau itu nggak segera berhenti dan itu muncul di beberapa pernyataan-pernyataan sosial media, itu nanti masyarakat yang akan berbicara. Sekarang aja Kiai sudah tidak bisa berbicara, kalah dengan perkembangan pengetahuan, kalah dengan perkembangan sosial masyarakat Jawa. Oke. Sehingga kalau arogansi itu tidak segera dihentikan, kiai-kiai yang tadinya membela karena ingin menjaga sistem persaudaraan yang sudah berlangsung 1 abad lebih di Nusantara ini dengan para habaib, biar tidak putus. Tapi kalau habaib sikapnya seperti itu, para kiai nggak bisa membendung masyarakat, meskipun hubungan kiai dengan habaib baik. Tapi kiai nggak bisa membendung kemauan emosi masyarakat kalau habaib masih arogan sikapnya di tengah atau di hadapan masyarakat. Jejak digital itu akan segera terbaca dan menyebar di tengah masyarakat. Mungkin kiai-kiai sepuh masih sabar, masih maklumi, tapi masyarakat sulit menerima kesombongan, karena masyarakat Nusantara ini itu masyarakat yang nggak suka sombong. Masyarakat Nusantara ini masyarakat yang nggak suka kesombongan. Jangankan ke masyarakat, ke generasi muda NU aja sudah mulai melakukan pembelaan atas keangkuhan para habaib yang cenderung merendahkan para kiai, dan itu tersebar di sosial media. Baik, saya kira itu. Terima kasih.